warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Nah, baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa. Hari ini kelasnya Ibu gabung menjadi 2 karena wali kelas 4 tidak hadir karena ada urusan. Makanya digabung menjadi 2 kelas. Ini dinamakan dengan kelas rangkap ya. Nah, untuk yang memimpin doa Ibu minta ketua kelas 5. Silakan maju pimpin doa. Berdoa siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ibu absen dulu yang kelas 4. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Yang kelas 5 siapa yang tidak hadir? ada Hadir semua? Oke, ini ya. Alhamdulillah anak-anak ibu semua baik kelas 4, kelas 5 semuanya hadir dan semangat di dalam belajar. Jadi kalau mau menjadi orang sukses itu harus belajar. Semangat. Sebelum kita belajar kita nyanyi dulu ya. Hafal Garuda Pancasila. Ayo, sama-sama kita nyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Seperti kesepakatan sebelum belajar, apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh pertama tidak boleh ribut, yang kedua harus aktif. Ketika ibu suruh berdiskusi harus berdiskusi. Ketika ibu suruh mempresentasikan hasil diskusinya harus berani Yang ketiga tidak boleh sering keluar ya. Nah, sekarang untuk kelas 5 dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang jual beli. Jual beli itu ada yang menjual, ada yang membeli, dan ada barang yang dijual. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kegiatan ekonomi. Ya, jadi setelah pembelajaran kita pada hari ini diharapkan anak-anak ibu semua bisa paham dengan apa itu kegiatan ekonomi dan apa saja contoh-contohnya dan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Paham? Nah, oke, sekarang yang kelas 4. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? IPA, Ya, hari ini kita belajar. sumber daya alam. Nah, hari ini kita belajar IPA dan pada pertemuan lalu kita membahas tentang sumber daya alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai wujud benda. Jadi, diharapkan anak-anak ibu semua kelas 4 setelah
selama pembelajaran ini anak-anak ibu paham apa itu wujud benda? Ada berapa macam wujud benda? Silahkan dulu baca bukunya, buka halaman. Buka bukunya ya. Silahkan kalian baca dulu. Ibu akan menjelaskan di kelas 5 dulu. Buka halaman 33. Silahkan dibaca dulu ya. Tidak ada yang ribut ya. Sudah ketemu? Untuk yang kelas 5, kita hari ini akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ya. Nah, anak-anak ibu, apa yang dilakukan orang tua kalian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya, kerjanya apa? Ada yang petani. Setelah menjadi padi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Apa itu? Nah, jadi ada 3 contohnya, ya. Oke. Satu ibu membawa sebuah media. Ibu minta tolong. Ini 1, 2, bantu ibu. Ya, sekarang yang kelas 5 perhatikan dulu di depan. Yang kelas 4 tetap membaca buku ya. Nah, yang di depan ada kegiatan ekonomi yang di sini adalah seorang petani. Dia menanam padi. Hasil dari menanam padi menjadi beras. Kemudian disalurkan atau dijual. Nah, sekarang ada yang berkonsumsi. Sekarang petani disebut apa? Ini disebut apa? Oke. Jadi produksi itu adalah menghasilkan barang. Distribusi adalah barang atau jasa. Sedangkan konsumsi adalah yang memakan atau memanfaatkan barang dan jasa. Contohnya di sini ada buah-buahan, kemudian disalurkan, kemudian membeli. Di sini ada produksi apa? Kemudian 5 paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan bekerja kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok yang sudah ibu tentukan. Ya, sekarang sudah duduk berkelompok. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu siapkan. Nanti setelah selesai, silakan presentasikan hasil diskusi. Ya, keluarkan bukunya. Buku. Ya, yang kelas 5 silakan kerja kelompok ya. Untuk kelas 4 sudah dibaca bukunya? Oke, sekarang ibu tanya, apa itu wujud benda? Wujud benda itu adalah wujud benda dibagi menjadi berapa? Nah, dibagi menjadi 3. Wujud benda itu apa? Suatu bentuk yang dapat dilihat, dapat dirasakan. Nah, sesuai sifatnya. Oke, sekarang wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Padat, cair, dan gas. Oke, sekarang ibu membawa sebuah media. Nah, medianya tidak tajam ya. Nah, ibu ada buku, ada air, dan ada lem. Sekarang ibu tanya dulu yang kelas 4. Ini termasuk kepada apa? Benda cair. Kenapa dia dikatakan benda cair?
karena bisa mengikuti bentuk apa saja, misalnya dituangkan di gelas, dia akan membentuk seperti gelas. Nah, jadi wujud benda itu ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Contoh dari benda cair itu air dan minyak. Banyak lagi contoh yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami, sama dengan kelompok kelas 5, kita akan membagi kelompok. Ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah, silakan kerjakan secara berkelompok ya. Tulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan kelas 4 kerjakan tugasnya ya. Sekarang yang kelas 5 sudah siap? Nah, kelompok yang sudah siap? Dan sudah yang kelas 5? Kalau sudah, kita mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ekonomi adalah segala sesuatu atau kebutuhan sehari-hari. 2. Sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, semua dengarkan. Ini hasil dari kelompok 1. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul ya? Copot. Dan sekarang yang kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah? Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang dimaksud dengan wujud benda? Suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan sesuai sifatnya. 2. Sebutkan macam-macam wujud benda: botol, buku, lem, batu, jam, pena. Sebutkan 4 contoh zat padat: lem, buku, pena, jam. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Ini ada kesalahan sedikit. Yang nomor 2, sebutkan macam-macam wujud benda. Wujud benda ada apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, jadi ada kesalahan sedikit ya. Diperbaiki ya. Dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan alhamdulillah dari kelas 5, kelas 4 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Sekarang sebelum ibu menyimpulkan, nah, siapa yang berani menyimpulkan? Nah, oke. Coba yang ini. Menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Iya, kita kegiatan ekonomi. Oke. Kegiatan ekonomi tergabung 3. 1. Distribusi. 2. Distribusi. 3.
daya alam. Ya. Dan tugas di rumah, silakan kalian cari contoh-contoh dari produksi sebanyak 10. Ya. Di PR di rumah cari contoh-contoh produksi. Paham? Oke. Sekarang yang kelas 4. Sudah kelas 4? Nah, untuk kelas 4 siapa yang berani menyimpulkan ke depan tentang materi wujud benda? Ayo, siapa yang berani? Berani? Nah, ayo. Dibagi Enggak jadi tiga. apa? Padat, cair, gas. Contoh padat apa? Ya, itulah kesimpulan dari teman kalian. Udah, beri tepuk tangan ke temannya. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama untuk kelas 4. Wujud benda adalah suatu benda yang dapat dirasakan dan dilihat sesuai dengan sifatnya. Wujud benda dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Contoh cair apa? Contoh padat? Contoh gas? Yes. Sekarang PR di rumah, silakan cari 5 contoh dari padat, cair, dan gas. Ya, PR di rumah minggu depan kita kumpul ya. Ya, untuk materi selanjutnya silakan baca tentang gaya. Nah, silakan baca di rumah materinya tentang gaya. Paham? Ya, semuanya. Untuk kelas 5 ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Yang kelas 4 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Dan bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semua sudah paham dengan materi pada hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, marilah pembelajaran kita tutup dengan baca